Selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang pranata sosial. Pranata sosial sebagaimana tidak akan pernah lepas dari hubungan sosial, karena pranata sosial terbentuk karena adanya hubungan sosial antara manusia sebagai makhluk sosial. Secara garis besar, hubungan sosial terdiri atas faktor, jenis, dan dampak. Yang mana kita tahu, faktor hubungan sosial ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah keinginan dalam diri sendiri, aktualisasi diri dalam mengekspresikan diri, dan penemuan budaya di dalam suatu masyarakat. Sementara faktor eksternalnya adalah pengaruh lingkungan dan pengaruh demografi. Untuk jenis hubungan sosial sendiri ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Untuk hubungan asosiatif, berbentuk kerjasama dan akomodasi, sementara disosiatif adalah kompetisi, kontravensi, dan konflik. Dampak dari hubungan sosial sendiri ada tiga. Yang pertama adalah perubahan budaya, yang kedua adalah perubahan sosial, dan yang ketiga adalah perubahan tingkah laku. Definisi pranata sosial. Pranata sosial seyogyanya diambil dari kata bahasa Inggris yaitu social institution, yang berarti sebagai lembaga kemasyarakatan atau kumpulan norma, sistem norma. Pranata sosial adalah suatu sistem tata perlakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus di dalam masyarakat. Meskipun pranata sosial sendiri merupakan social institution, tetapi institut dan institusi sendiri memiliki makna yang berbeda. Mari kita simak di slide berikutnya. Perbedaan antara pranata dan lembaga. Pranata atau institut adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktivitas masyarakat yang bersifat khusus. Sementara lembaga atau institution adalah badan atau organisasi yang melaksanakannya. Lembaga sosial merupakan wadah tempat dari aturan-aturan khusus. Yang membedakan antara pranata dan lembaga adalah pranata adalah suatu sistem, sementara lembaga adalah badannya. Sekarang kita lihat definisi pranata sosial menurut ahli. Yang pertama adalah dari Kuncharaningrat yang menyatakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem hubungan manusia untuk mengatur kehidupan manusia. Sementara menurut Suryono Sukanto, pranata sosial adalah kumpulan norma sebagai pemenuhan kehidupan manusia. Menurut Robert Machiver, pranata sosial adalah prosedur sistematis yang mengatur kehidupan manusia secara hierarkis. Menurut Alvin L. Bertrand, pranata sosial adalah norma untuk menjalankan fungsi dalam masyarakat. Sementara menurut Roland L. Warren dan Joseph S. Ruchek, pranata sosial adalah pola masyarakat tetap untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam interaksi sosial. Proses terbentuknya pranata sosial. Proses terbentuknya pranata sosial bisa ditinjau dari dua aspek. Aspek pertama adalah dari segi sifat, dan aspek kedua adalah dari segi nilai. Dari segi sifat, proses terbentuknya pranata sosial terdiri dari dua, yaitu terencana dan tidak terencana. Sementara dari segi nilai, proses terbentuknya pranata sosial terdiri atas pengendalian sosial preventif dan pengendalian sosial secara represif. Ciri-ciri pranata sosial. Ciri-ciri pranata sosial seperti yang bisa dilihat di slide berikut ini, ada 7 poinnya. Yang pertama adalah tradisi, sistem, kekuatan historis, tingkat kekekalan, alat bantu, ideologi, dan simbol. Yang pertama adalah tradisi. Pranata sosial memiliki aturan-aturan yang menjadi tata tertib, serta tradisi-tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang akan menjadi acuan serta pedoman bagi setiap anggota masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya adalah sopan santun. Di sini dapat dilihat bahwa manusia memiliki dasar sopan santun, bagaimana kita harus hormat terhadap orang tua dan salim terhadap orang tua. Yang kedua adalah sistem. Pranata sosial yang terbentuk dalam masyarakat memiliki sistem yang menjalankan operasional pranata sosial tersebut. Pelaksanaan sistem tersebut terdapat dalam sistem adat, kekeluargaan, dan sistem kemasyarakatan lain. Contoh dari sistem pranata sosial sendiri adalah bagaimana kita berdagang, bagaimana kita bersosialisasi, masih terikat pada norma-norma dan sistem adat kekeluargaan sendiri.
Selanjutnya adalah kekuatan historis. Peranata sosial terbentuk akibat adanya kesadaran sejarah. Artinya, peranata sosial yang terbentuk berasal dari proses sejarah pembentukannya. Selanjutnya adalah tingkat kekekalan. Peranata sosial pada umumnya memiliki umur lebih lama daripada umur manusia. Peranata sosial pada umumnya tidak mudah berganti ataupun berubah. Salah satu contohnya adalah bagaimana tradisi pada saat Lebaran kita mengunjungi keluarga untuk bersilaturahmi. Selanjutnya adalah alat bantu. Peranata sosial dan memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Alat bantu sendiri bisa merupakan lembaga atau badan-badan tertentu yang dapat menjalankan suatu peranata sosial. Contohnya adalah mesin-mesin pabrik. Selain lembaga, alat-alat juga bisa menjadi alat bantu dalam menjalankan peranata sosial. Mesin-mesin pabrik dalam peranata sosial dapat membantu sistem ekonomi. Selanjutnya adalah ideologi. Di sini ditunjukkan bahwa peranata sosial yang dijalankan tentu memiliki tujuan mulia yang mendasari proses masyarakat. Dan yang terakhir adalah simbol. Setiap peranata sosial pada umumnya memiliki lambang-lambang atau simbol-simbol yang berwujud dalam tulisan, gambar, atau yang lain yang memiliki makna serta menggambarkan tujuan dan fungsi peranata yang bersangkutan. Contohnya adalah cincin nikah. Cincin nikah menunjukkan peranata kekeluargaan, bahwa seseorang hendak membentuk keluarga dengan orang yang lainnya. Sekian materi peranata sosial pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ataupun forum di Google Classroom. Jangan lupa ini bukan satu-satunya materi dari peranata sosial. Selanjutnya akan ada materi berhubungan dengan fungsi peranata sosial, penggolongan peranata sosial, macam peranata sosial, dan pengendalian sosial. Sekian dari materi pada hari ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa dan selamat belajar.